يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara menikmati nikmat-nikmat yang telah diberi Allah Ta'ala. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sore hari, hujan rintik-rintik, itu kalau ngopi, kemudian ada teman-temannya kopi, salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Jadi hidup ini akan merasakan kebahagiaan kalau kita bisa merasakan nikmat itu sebagai nikmat, menikmati nikmat. Insya Allah kita akan ngobrol santai sambil saya juga menunggu Mas Juki yang lagi meracik kopi. Ya, nanti sambil ngaji bareng kita menikmati secangkir kopi. Wani rahimakumullah, menikmati nikmat. Kalau bicara nikmat, ya bicara nikmat, maka manusia cenderung subjektif. Ya, cenderung subjektif. Yang sesuai nafsunya disebut nikmat. Gak sesuai nafsunya disebut belum nikmat. Ya, jadi nikmat itu buat kebanyakan manusia yang sesuai nafsu. Kalau sesuai nafsu dikatakan nikmat. Kalau tidak sesuai nafsu jadinya gak nikmat. Nah, inilah cara pandang yang salah dari kebanyakan kita saat kita lupa. Kita mengukur nikmat itu menggunakan kacamata nafsu. Ya, nafsu yang digunakan mengukur. Nah, inilah kesalahan fatal yang menyebabkan kita mungkin sering tidak bisa merasakan nikmat karena nafsu kita tidak tertarik kepadanya. Nah, nafsu kita tidak melihatnya sebagai nikmat. Nafsu kita tidak memandangnya sebagai nikmat. Karena nafsu kita tidak memandangnya sebagai nikmat, maka kita pun tidak merasakan nikmat itu sebagai nikmat. Ya, nggak merasakan nikmat itu sebagai nikmat. Karena itu, untuk bisa menikmati nikmat, kita harus merubah dulu pemahaman kita tentang nikmat. Ya, nikmat itu akan terasa nikmat jika kita mengerti siapa yang memberi. Ya, jika kita mengerti siapa yang menganugerahkan. Jika kita mengenal siapa yang mengirimkan nikmat tersebut. Dan tidak ada pemberi nikmat kecuali Al-Mun'im. Siapa itu yang maha memberikan nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham bahwasannya nikmat-nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengerti bahwasannya Allah lah yang maha memberikan nikmat, maka kita akan senang hati, kita akan merasakan kebahagiaan karena Allah Ta'ala memperhatikan kita sehingga Allah memberi kita beraneka ragam nikmat. Artinya semua yang nyampe kepada kita tanda Allah memperhatikan kita, tanda Allah menyapa kita, ya, tanda Allah care kepada kita. Karena kita tahu yang ngasih adalah Allah Subhanahu
wa taala. Sebagai contoh, misalnya kita merasakan ada seseorang yang kita kenal, ngirimin kita di sore hari semacam ini satu makanan yang sangat sederhana. Makanan itu namanya adalah pisang goreng. Pisang goreng mungkin kita kurang suka sama pisang gorengnya. Kita mungkin kurang tertarik dengan pisang gorengnya. Tapi begitu kita tahu yang kirim pisang goreng ini seseorang yang sangat kita sayangi, seseorang yang sangat kita kagumi, seseorang yang sangat kita muliakan, maka kita nggak lihat lagi pisang gorengnya. Ketika pisang goreng itu datang, nyampe di hadapan kita, langsung kita lihat, ya Allah, dia ingat sama saya. Ya Allah, dia perhatian betul sama saya. Ya Allah, dia betul-betul mengingat saya. Langsung kita pun segera pengen telepon, ya kita pengen segera kirim pesan WhatsApp. Kita bilang, terima kasih, pisang gorengnya sudah saya terima. Terus kita punya komentar-komentar yang mungkin agak lebih, wah enaknya luar biasa pisang gorengnya, wah padahal diicipin enggak. Pisang gorengnya enak banget, wah pisang gorengnya sangat, wah istimewa, padahal tidak kita incipin. Ya kita enggak incipin, bahkan enggak kita sentuh. Pisang gorengnya enggak disentuh, pisang gorengnya enggak dimakan, pisang gorengnya enggak dirasakan, tapi teriak-teriak, wah enak banget, nikmat banget. Kenapa? Sibuk menikmati perhatiannya yang memberi dan sibuk berbicara kepada yang memberi, sehingga nggak sempat lagi melihat pisang goreng. Bahkan buat dia pisang goreng itu nggak penting lagi, berbicara dengan yang memberi itu lebih penting. Berbicara dengan yang memberi itu lebih nikmat. Nah, itulah gambaran ketika kita sudah tahu siapa yang memberi. Kalau kita udah tahu siapa yang memberi, maka kenikmatan berbicara, kenikmatan merasakan perhatian yang memberi itu jauh lebih nikmat dari pemberiannya. Ya, jauh lebih nikmat dari pemberiannya. Begitulah kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya yang memberikan nikmat adalah Allah, yang mengirimkan nikmat adalah Allah, yang menganugerahkan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ketika ada nikmat, sekecil apapun nikmat itu datang ke kita, semisal nih contoh, kalau ini nggak kecil sih, kalau ini cukup gede ya, kopi sore-sore habis hujan pula, ini nikmat yang besar nih. Kita nggak lihat kopinya, tapi kita lihat Allah kirimkan kopi ini ke kita. Allah tundukkan manusia untuk nanam pohon kopi. Allah tundukkan manusia untuk merawatnya sampai kopi itu bijinya berbuah. Kemudian Allah tundukkan manusia untuk mengelolanya. Allah tundukkan manusia untuk mepackingnya jadi kemasan kopi yang siap dibeli. Kemudian Allah kirimkan manusia yang mau untuk menjadi distributornya, ya jadi supirnya, ya jadi tenaga pengangkutnya. Allah kirimkan manusia yang mau buka toko menjualnya. Kemudian Allah ya kirimkan manusia yang memberikan kita kemudahan materi, duit. Allah beri kita kekuatan untuk membelinya. Kemudian Allah kirimkan kita air ya untuk menjadikan kopi ini bisa dinikmati. Allah kirimkan kita bahan bakar untuk memasaknya. Allah kirimkan teman-teman yang mau membantu untuk membuatkannya. Dan Allah kirimkan manusia yang menyediakan ini wadahnya. Kita lihat semua itu, kemudian bilang terima kasih ya Allah. Itu minum kopi rasanya beda bro. Enak pol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah. Enaknya luar biasa. Ya Allah, Alhamdulillah, makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita pun nggak akan lupa ngomong bismillah. Yang ngasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat. Enak asli Mas Seto, enak banget nih Mas Seto. Mas Seto boleh request lagi tuh sama Mas Juki. Jazakumullah khairan Mas Jukinya Mbak Ilma. Kopinya enak, pas ya. Kopinya enak dan pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begitulah di antara cara menikmati nikmat.
mengenal yang memberi, mengenal bagaimana Allah mengadakan semuanya untuk kita dengan menundukkan sekian banyak makhluknya, kemudian mengirimkannya kepada kita, terus kita menikmatinya. Sehingga setiap ya yang ada pada diri kita, di sekitar kita, sebetulnya itu kan kirimannya Allah Ta'ala. Kalau kita bisa mengenal yang mengirimkan, maka kita bisa bahagia dengan apapun di sekitar kita. Kita bisa bahagia dengan apapun yang melekat di tubuh kita ya. Kita bisa bahagia dengan apapun yang ada bersama kita. Kita bisa merasakan asyiknya semua yang melekat di tubuh kita ataupun di luar kita. Karena nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya, ada yang mungkin mengatakan, tapi ada kirimannya Allah itu bentuknya gak enak, penyakit, ya bentuknya musibah, itu kirimannya Allah Ta'ala bentuknya seperti itu. Apa itu juga nikmat? Nah, ketika orang itu mengenal siapa yang mengirimkan, seperti yang saya katakan tadi, akan tahu bahwasannya kirimannya nggak penting lagi, tapi dia menikmati pengirimnya. Sehingga kalau bentuknya itu penyakit, dan semoga kita semua nggak dapat kiriman penyakit, insya Allah dapat kiriman yang enak-enak. Ya, kalau bentuknya penyakit, langsung paham, oh ini tentang penghapusan dosa. Kalau seseorang itu dikasih penyakit, dosanya mau dihapuskan sama Allah Ta'ala. Dikasih penyakit, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih penyakit, dia akan ditutup aib-aibnya oleh Allah Ta'ala. Maka lagi-lagi dia melihat Allah memberikan itu sebagai bentuk kasih sayang. Ya, sebagai bentuk kasih sayang. Mohon maaf, hujan itu sebetulnya enak atau enggak enak sih? Orang kalau kehujanan kan sebetulnya, ya dia bisa sakit kehujanan terus. Tapi hujan itu harus turun karena bumi butuh disirami. Ya, bumi butuh disirami. Maka ketika kita melihat hujan itu turun, ya, walaupun kalau kena tubuh kita terus bisa sakit, tapi kalau kena bumi itu manfaat. Kita melihat betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan hidup, dan Allah yang mengatur semuanya. Ya, Allah yang mengatur semuanya. Allah ingin menjadikan bumi ini segar, maka dikirim hujan. Kalau lihatnya begitu terus ya, dengan kacamata husnudzon, mengerti hikmah di balik berbagai af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, maka kita akan bisa menikmati nikmat. Nah, banyak di antara kita itu yang tidak sempat menikmati nikmat karena sibuk merasakan yang nggak enak. Jadi komentarnya itu komentari yang nggak enak. Sehingga semua yang enak itu nggak kelihatan, tertutup oleh penglihatannya sendiri. Matanya diajak melihat yang nggak enak. Sehingga yang enak nggak kelihatan. Misalkan ini remote nih. Ini remote. Ya, ini remote-nya kipas angin. Ini remote kipas angin ini kalau saya lihat dekat gini. Ya, dekat mata saya ini. Saya cuma lihatnya remote. Sehingga ini kopi nggak kelihatan itu. Ada kopi nggak kelihatan. Karena sibuk ya melihat remote ini, sibuk. Nah, coba kalau dialihkan kepada yang enak-enak, walaupun nanti ada yang kurang enak, nggak akan kelihatan. Yang kelihatan yang enak, dan yang enak. Itu salah satu cara mengelola segala hal yang ada di sekitar kita. Sibukkan diri dengan melihat yang enak, ya, abaikan yang nggak enak, dan lihat arti di balik yang nggak enak itu. Mencangkul tanah itu perbuatan yang nggak enak buat tanah. Ya, tapi itu ya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman biar tanahnya subur, kemudian nanti tumbuh tanaman-tanaman yang manfaatnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Salamah rizki. Bagaimana caranya menikmati nikmat yang dipunya, Bib? Biar kita nggak pikir yang belum kita punya. Caranya menikmati nikmat yang kita punya. Sederhana. Ya, cara menikmati nikmat yang kita punya adalah dengan menyebut-nyebut nikmat itu. Allah mengatakan, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, sebut-sebutkanlah. Alhamdulillah, motornya enak ini. Wah, motornya cakep nih. Wah, saya motornya, sebut-sebut nikmat tadi ya. Sebut-sebut nikmat tersebut. Kalau kita sering menyebut nikmat tadi sebagai bentuk syukur, nanti Allah akan memberi kita tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah.
Selanjutnya, lihat kelebihan nikmat itu. Jadi jangan melihat sisi kurangnya nikmat tadi. Oh, ini motornya kelihatannya klasik ini. Bahasanya jadul diganti klasik. Motor sudah ketinggalan zaman, kita bilang antik, kan beda toh ya. Ini motor antik ini. Oh, udah banyak yang nggak punya, ini antik. Itu cara mensyukuri, melihat sisi yang positif, menyebut-nyebutkannya terus, dan dijadikan hati senang, ya. Punya ini senang. Nah, kemudian jangan suka ngelirik nikmatnya orang lain kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat ngelirik nikmatnya orang lain bahaya, bisa kufur nikmat yang dimiliki. Ya, bisa kufur nikmat yang dimiliki. Tapi kalau kuat lain, lihat orang lain punya nikmat, kuat lihatnya, akan apa? Ikut senang dengan nikmat yang dimiliki orang lain, tanpa kita mengkufuri atau merendahkan nikmat yang kita miliki. Nah, itu baru keren ya. Itu baru cakep. Itu baru sesuatu. Ya, baru sesuatu. Alhamdulillah, sebelum kajian sore ini diakhiri, saya ingin menginformasikan kepada semua sahabat, semua kerabat, ya, semua kawan-kawan dimanapun berada, bahwasannya saat ini saya sedang berupaya untuk melunaskan hutang tanah Majelis Ar-Raudhah sebesar sisanya ya, sisa hutangnya sebesar lebih dari 3 miliar rupiah dan harus dibayarkan pada tanggal 7 Februari 2024 ini. Nggak nyampe 13 hari lagi ya, 7 Februari 2024 itu harus lunas lebih dari 3 miliar rupiah. Nah, kalau antum mau ikut andil untuk membantu saya melunaskan hutang tanah majelis tersebut dan juga biaya pembangunannya, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor dan niatkan yang banyak. Niatkan untuk pelunasan tanah, ya, untuk pelunasan tanah, juga niatkan untuk membantu pembangunannya, ya, niatkan juga untuk pembangunannya, ya, niatkan juga untuk berbagai kegiatan kami di Majelis Ar-Raudhah, untuk santri weekend, kajian Jumat malam Sabtu dan lain sebagainya. Niatkan semacam itu. Semakin banyak niatnya, maka nanti kita akan semakin besar pahalanya. Pahalanya akan semakin besar. Ya, caranya bagaimana? Cukup transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, dan kalau pengen konfirmasi bisa langsung kirim pesan WhatsApp ke nomor pribadi saya di 0811 2822 001 ya, yang tertera juga di layar monitor di bagian bawah itu ya. Bisa lihat nih di sini. Nih, kelihatan kan? Di layar monitor. Kirim pesan WhatsApp seperti yang di bagian bawah ini. Ada nomor WhatsApp-nya. Mau transfer, nomor rekeningnya ini ya. Berapapun sumbangsi antum, insyaallah barokah dan manfaat. Insyaallah barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan antum dapat balasan yang berlipat-lipat dunia dan akhirat untuk diri, keluarga, sampai anak keturunan la yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. 3 miliar, waktunya nggak sampai 13 hari, harus lunas di 7 Februari. Nggak ada yang sedikit dari antum. Saya anggap dan saya rasakan semuanya itu besar ya, karena berkat antum lah insyaallah kegiatan kami bisa berlanjut ya, bisa berlanjut, bermanfaat dan barokah insyaallah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu dikelilingi oleh nikmat. Namun jarang dari kita yang menyadarinya. Hal itu disebabkan karena kita hanya berpikir bahwa nikmat itu hanya ketika punya harta, hanya ketika punya uang. Dan ketahuilah bahwa pemikiran seperti inilah yang menjadi sumber dari kesusahan dalam menjalani kehidupan. Kebanyakan dari kita mengukur nikmat itu hanya dengan nafsu. Kebahagiaan hidup
itu akan datang ketika kita bisa merasakan nikmat itu sebagai nikmat, menikmati nikmat yang ada di sekeliling kita. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menikmati nikmat yang ada pada diri kita? Di antaranya yang pertama adalah dengan mengenal Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua adalah selalu husnudzon, berbaik sangka, dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Dan yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan melihat hal yang enak dan abaikan hal yang gak enak dalam diri kita. Jika ini yang kita lakukan, insya Allah hidup kita akan selalu bahagia dalam kondisi apapun. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.